Bismillah. Rasulullah Nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan hidup dan mati sebagai pelajaran utama buat kita sekalian. Dan dia sebagai pelajaran utama itu mengakibatkan kita untuk selalu berupaya melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Bukan perbuatan yang baik saja, tapi perbuatan yang terbaik. Itu pesan di dalam surah Al-Mulk. Salam dan salawat semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh pengikutnya, terutama kita pengikut Rasulullah SAW yang memiliki keistimewaan karena kita tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tapi kita meyakini dan percaya ada itu Nabi, ada sosok seperti Rasulullah, utusan Allah yang membawa risalah tauhid Islam sampai di Gorontalo ini dan sampai di rumahnya almarhum ini. Dan saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Profesor Abdul Kadim Masaon, Ibu Wakil Rektor bergantian tadi di hari kematian Pak Rektor yang sambutan takziah ini, Bu Wakil Rektor Profesor Hajamul Hidayati Otolua, dan juga Pak Wakil Rektor. Kami lengkap ini Pak, lengkap. Itu artinya Dodi ini betul-betul membuat kami itu agak kehilangan, karena memang bagian yang dia kerjakan itu bagian vital, membuat SK. Kalau tidak ada SK tidak bisa bekerja. Yang saya hormati pula Bapak Camat Limboto yang sudah demisioner, Bapak Guntur Pakaian. Soalnya iya, di Pak Camat ini kan sudah jadi melekat itu Pak Camat di sini, sehingga kita tinggal periode-periode saja. Ada juga dari pihak keluarga, orang tua daripada saudara Dodi, Tita Ati. Saya baru tahu Tita Ati anak Dodi ini yang meninggal ini. Tita Ati ini kan hari-hari dulu waktu saya masih bertugas di Limboto, beliau masih di pemerintah kabupaten dan kita sering berinteraksi. Dan pada saat kejadian itu di kematian, baru saya tanya sama Kak Agus, keluarga juga. Saya tanya, tidak hati ini teh DP apa? Dia bilang DP mama. Bang malali. Deuti lo tahu. Karena Dodi itu kan hari-hari juga dengan saya kalau kita di rektorat itu. Memang kan dia perokok berat juga. Jadi dorong ini kelompok ahli hisab di kampus. Itu kalau di rektorat ada memang orang petampa di sebelah itu, di sayap kiri rektorat. Tidak tahu siapa yang memerintah mereka untuk berkumpul di situ merokok, cuma orang pikir yang area bebas rokok itu cuma area rektorat. Dan waktu saya bikin acara tahun 2019, Forum Dialektika Politik, waktu itu menjelang pemilu, saya kontrak ini Dodi sebagai pengiring, karena kalau diskusi itu mesti ada sedikit musiknya sehingga tidak tegang, perdebatan tidak tegang. Nah dia yang, karena dia jago akustik, dia akustik gitar ya, kelebihannya di situ. Makanya banyak sekali status teman-temannya pada saat dia wafat itu mengupload kenangan-kenangan dengan saudara almarhum. Orang tua almarhum yang tentu kita tidak bisa mengukur kedalaman duka mereka, tapi dengan kedatangan kita di tempat ini, berulang-ulang kedatangan ini tentu juga bisa menetralisir kedukaan yang sudah dialami oleh keluarga.
Saya juga sebenarnya tadi Pak Rektor sudah bilang sebenarnya kita ini juga orang yang berduka. Tidak boleh berceramah. Karena mesti yang berceramah itu yang tidak berduka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam surah Al-Jumu'ah pada kematian lalu juga saya coba kutip itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu surah Al-Jumu'ah. Kurang lebih pengertiannya begini. Ini ada asbabun nuzulnya ini ayat ini. Ayat ini turun karena kaum Yahudi di Madinah itu kaum yang sangat takut dengan kematian. Mereka sudah bersepakat dengan Nabi, jika ada musuh yang menyerang negara Madinah, bagi orang-orang yang sudah berhaji tahu itu Nabawi Madinah, itu sudah sepakat warga Madinah, baik itu Muslim, Nasrani dan Yahudi, itu bersepakat untuk mempertahankan. Tapi kalau pada saat sudah mau ada serangan dari kafir Quraisy Mekah, mau masuk ke medan perang, ini orang-orang Yahudi itu di perjalanan dia balik kanan. Mailohet tinggal dia takut mati. Nah, saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang takut mati itu Yahudi, tidak. Cuma memang itu ayat ini asbabun nuzulnya begitu. Pengertian dari ayat ini adalah Allah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, katakanlah kul innal mauta, katakanlah bahwa sesungguhnya kematian itu yang mereka selalu menghindarinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan bertemu dengan kamu. Jadi, tapi itu manusiawi kita menghindari kematian. Jadi kalau ada orang yang sudah jalan di tengah jalan mau baku batabrak dengan truk, itu kemanusiaannya perlu dipertanyakan. Karena kalau orang manusiawi itu begitu dia kena sedikit kurang sehat, nyakit sedikit, ya sudah berobat. Karena itu untuk menghindari kematian. Dan itu kewajiban di dalam syariat, wajib untuk berobat. Maka syariat itu dia paralel dengan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi kalau ada orang yang menolak syariat, maka sifat-sifat kemanusiaannya itu perlu dipertanyakan. Itu kecenderungan kita selalu menghindari kematian. Tapi Allah sudah tetapkan bahwa di dalam salat Jumat itu sudah pasti dia akan kita temui. Nah, lalu dalam ayat lain, kata kematian ini yang sering kita sebut-sebut, itu disebut sebagai kata wafat. Di dalam sejarah peradaban Islam, selalu ulama itu disebut wafat, bukan meninggal dunia. Kata meninggal dunia itu hanya di Indonesia, tapi dia disebut wafat. Wafat itu dalam bahasa Arab itu disebut kesempurnaan. Jadi kalau orang sudah wafat itu sempurna kehidupannya di dunia. Dia akan lahir kembali pada kehidupan selanjutnya. Jadi almarhum Dodi ini dalam konsep itu, dia sudah lahir pada dunia yang lain, yang kita sebut al-barzakh. Nah, dalam surah Al-Mulk juga dalam surah Ar-Rahman kan ada al-barzakh. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, karena dia merupakan kepastian dan dia merupakan manusiawi untuk menghindari kematian, lalu lama kelamaan kecenderungan manusia ini mulai takut dengan kematian. Sebetulnya dia dalam konsep di dalam surah Al-Jumu'ah itu menghindari. Tapi di dalam rasa yang banyak kita alami adalah menjadi takut mati. Ada orang yang kalau ini baru meninggal, kan Dodi bel 80 tahun kan baru selesai. Ada orang yang tidak menaik rumah ini karena dia takut dengan orang mati. Sedang tidak usah orang mati yang dia bikin takut, sedangkan usungan dia bikin takut.
Dan kita orang di Gorontalo ini kan usungan taruh-taruh di masjid. Kenapa tidak pergi-pergi di masjid ada usungan? Jadi buat takut dengan usungan. Dalam kurung takut dengan orang yang mati. Ya, itu tidak logik sebenarnya. Seharusnya orang hidup yang kita bikin takut, orang hidup yang jahat. Orang mati bikin takut. Jadi logika kita seringkali dimain-mainkan oleh perasaan. Nah, Buya Hamka memberi satu resep dalam bukunya Tasawuf Modern. Saya kasih singkat saja. Buya Hamka dikasih satu konsep. Mengapa orang itu takut mati? Pertanyaannya begitu. Secara manusiawi kita ada perasaan itu. Tapi kenapa? Beliau mengatakan ada dua faktor. Minimal ada dua faktor yang menyebabkan orang takut dengan kematian. Waktu almarhum ini meninggal dunia, kan saya baru sampai di kampus dari tugasnya Pak Rektor di kota. Sampai di kampus, tiba-tiba suka ribut doang. Tek Dodi Somati. Padahal saya lihat sepucat di muka. Nurmawan, saya datang. Pak, Tek Dodi Somati. Iya, panganan sepucat. Ada semacam gara-gara orang sepucat ini. Terus saya bilang sama mereka, coba pastikan dulu, jangan Indonesia bilang-bilang mati ini. Tidak gampang mematiin. Jadi ada semacam perasaan, ini kita ini baru lagi cinta kasar dengan dia. Hati-hati kan? Saya pantau kan yang dia sebutan. Baru Pak Rektor cerita dengan saya di mobil. Sebenarnya di malaikat mulai keliling-keliling di umroh. Pertama Pak Apris kan masuk rumah sakit. Dia coba sama Pak Apris, tidak jadi. Tiba-tiba saya dengan Pak Rektor kena pilih. Nah ini cuma kita orang lupa. Rupanya cuma Tek Dodi yang dia. Karena saya sudah turun ke bawah, saya bilang sama dia, saya itu mau jangan kumpul-kumpul di muka rektorat bercerita itu. Kenapa Pak? Itu mau mati. Nah, sepertinya tadi orang bisa mulai takut. Karena terakhir bercengkrama dengan almarhum itu mereka di situ. Jadi ciri orang takut mati itu nanti Anda lihat di masjid, kalau dia tidak pergi di masjid takut mati. Karena di masjid itu ada uhulih, ada usulan. Kalau uhulih dia taruh di sayap begini, dia mau ikut sablak. Ada itu dalam fakta tetangga saya ada, jadi saya ceritain ada. Biasanya kalau kita di Muhammadiyah itu mau hilang kalau masuk di pengkaderan selama 7 hari yang begitu. Karena kita dikader untuk di tengah malam jam 2 itu disuruh duduk di atas kubur. Itu bahaya mau helam deh ini mau kubur itu mau helam. Cuma kubur ini bikin takut karena duduk di situ sendiri. Nah, waktu Baitul Arkam kemarin itu Prof saya mau salamkan itu. Iya, waktu Baitul Arkam di kampus dan kita mau terakhir ada muncul ide saya kesejalan di kuburan nanti gelombang kedua Pak bagian di Taman Makam Pahlawan, tapi di tengah malam baru satu-satu lilin, satu kubur satu hanya diterangi oleh lilin. Iya. Nah sekarang kan itu menjadi kenapa kita takut? Nah Buya Hamka bilang kenapa kita takut? Pertama, karena kita tidak tahu keadaan sesudah kita mati. Hanya agama yang menceritakan bagaimana keadaan seseorang itu sesudah dia mati.
Tidak ada keilmuan lain yang menceritakan bagaimana keadaan seseorang itu sesudah dia mati. Hanya agama. Karena itu saya bilang pada kematian lalu, kenapa agama sampai bertahan sampai dengan saat ini? Karena satu inti ajarannya adalah kematian. Apa yang dialami oleh saudara Dodi? Makanya Imam Al-Ghazali itu mewajibkan pendidikan agama. Ya, Imam Al-Ghazali dia wajibkan. Ilmu-ilmu lain ini cuma aksesoris. Dia bilang ini yang paling penting. Nah itu makanya di Unggah itu kita bikin itu program berasrama itu. Karena hanya itu yang membuat dia bertahan dan dia tidak takut dengan orang mati. Ini mau kasih berjalan di kuburan tengah malam dia tidak takut. Awal-awalnya istri saya begitu, takut-takut juga dia dengan orang mati. Suatu saat saya panggil dia sama orang yang sudah mati di rumah sakit. Di Petaman tanya, dia telepon di Petaman. Dia bilang, Mama Ilas ini suami ini sepertinya tinggal mau tunggu orang yang mau tuntun. Saya masih di kampus, ditelepon oleh Mbak itu. Dia bilang, Pak, pulang kamar dulu. Kenapa? Nah, penting anu sama mati. Ini kalau dia semua mati, Pak, kita yang mati. Jadi di kamar itu. Saya sampai di sana sudah mau istirahat, dia bilang, kenapa dia harus? Sepertinya dia itu tinggal bertunggu orang. Balik. Kalau Pak mau pergi, saya mau pergi. Maksud oleh kalau punya maksud berarti kau tidak mau pergi sendiri. Tidak. Pak pergi. Kenapa? Jadi saya dari situ kemudian dilatih. Dan saya kembali kepada faktor kenapa orang takut kematian. Saya cepatin ya. Karena informasi tentang kehidupan sesudah meninggalkan dunia ini atau wafat dalam bahasa surah Az-Zumar itu hanya di Al-Quran. Baca surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Itu surat yang kalau di tradisi orang Gorontalo, kalau orang mati itu ada 3 surat yang dia suruh baca di kubur. Saya ulang-ulang, kenapa ini buat 3 surat itu dia suruh baca? Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Nah, rupanya di situ itu menceritakan tentang bagaimana proses kematian dan bagaimana sesudah mati. Ya, orang sesudah mati itu hanya 2 tempatnya. Di dalam surah Al-Waqiah disebut Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Golongan kiri dan golongan kanan, bukan yang kidal, bukan. Ini pengertian yang keliru. Ashabul Shimal itu menurut Quran adalah orang yang hari-harinya pekerjaan kejahatan saja. Kalau Ashabul Yamin, golongan kanan, hari-harinya adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Itu dalam surah Al-Waqiah. Diceritakan situ, baca ke sana itu. Kayak di Unggah itu diajarkan baca Quran itu. Bukan cuma memaksa Anda ini untuk baca Al-Quran. Tidak, supaya kita tahu apa itu informasinya di situ. Dan punya angka bilang, karena kita tidak tahu informasinya, maka kita takut-takut. Baru dari Hidayat dia menulis buku psikologi kematian. Ada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, yang sedang merindukan kematian. Dia cuma rindu kematian. Siapa kita perlu mati-matiin? Dia banyak sekali ini yang tidak betul di dunia ini. Ada dusta banyak di dunia. Muka begini kayak ada dia pulang dia baca itu. Ada banyak dusta. Jadi informasinya di surah Al-Waqiah. Bagaimana orang-orang yang golongan Ashabul Yamin, dia cerita di sini. Bagaimana dia menempati posisi apa dan dalam suasana apa. Orang-orang yang Ashabul Shimal bagaimana. Nah, oleh karena itu di surah Al-Mulk kita sudah dipesan bahwa selalu kematian itu mengingatkan kita agar kita kembali mengintrospeksi perbuatan-perbuatan yang terbaik. Itu faktor pertama, kita takut mati atau punya rasa takut mati.
karena kita belum tahu apa yang akan kita lalui pada. Dan hanya agama, cari Anda di mana, hanya itu yang menceritakan tentang kehidupan sesudah penyakit. Nah yang kedua, ini yang kedua rata-rata kita orang di sini. Yang kedua itu adalah belum siap. Belum siap. Banyak sekali belum siap, belum dapat bangun rumah gagah, belum dapat beli auto, belum naik gaji. Banyak sekali, karena banyak sesuatu yang sedang kita itu. Kalau kita mau tinggal ke sana, Ipa itu mau kayak desa. Ada begitu. Bayar rekening ini ya itu gitu, kalau dia mau mati dia itu mau kayak desa. Bukan pengalaman ini, memang begitu diskusi. Begitu juga ada ketidaksiapan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung penyampaian saya ini, nah kesiapan kita yang paling penting itu adalah ahsanu amal. Ahsanu amal itu kita sering artikan dia adalah sedekah. Mau sedekah apa? Sedekah itu tidak perlu hanya dengan uang. Kita datang di sini menghibur keluarga, itu sedekah. Makanya di surat Al-Munafikun, ketika orang sudah mau di ujung tenggorokan kematiannya, dia kan cuma minta 1 menit untuk dihidupkan. Wa akhartani ila adalin, hidupkan aku hanya sesaat saja. Tapi apa yang dia minta itu? Aku akan bersedekah. Para ulama menafsirkan, kenapa dia meneriakkan itu? Dalam proses dia menghadapi sakaratul maut, dia lihat DP sedekah mau sedikit. Sementara itu yang bisa menyelamatkan dia di sakaratul maut. Agus Mustafa itu dia mengilustrasikan bagaimana sakaratul maut. Dia umpamakan, tapi bukan sama. Dia umpamakan sakaratul maut itu seperti ibu yang sedang melahirkan anaknya. Begitu DP rasa. Jadi kalau ibu-ibu ini menghadapi sakaratul maut mah biasa ini. Karena dia punya rasa hampir sama dengan bagaimana seorang ibu menyelamatkan bayinya dari rahim. Kalau bapak-bapak kan tidak pernah. Kayak baru sakit-sakit cengeng bapak-bapak. Coba ibu-ibu, dia sakit dia tetap memasak begitu. Iya benar itu, saya punya itu begitu. Dia ini sakit, tapi dia mau bilang minum apa tiba. Saya mesti bilang, oh dia ini sakit, kan saya sakit. Itu kan kelebihan ibu-ibu di situ. Dia bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam waktu yang sama. Itu perumpamaan normal. Nah itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, Pak Asodaqah bersedekah. Nah, bersedekah. Makanya Pak Rektor, hari-hari kan kita diajak untuk bersedekah. Tidak apa-apa. Tidak melihat berapa itu misalnya Teroi kan kalau sehari Jumat dia sudah jaga dia berapa ini kotak amal di masjid. Baru orang saya mulai jaga. Kalau tipe rektor paling kasih bagi, tipe warek 2 bakal kasih bagi. Dia orang setiap prediksi dia orang bakal kasih. Baru yang saya heran di masjid di kampus itu doi yang receh itu orang tidak hitung. Kalau orang kasih biar kesali kok yang kertas-kertas yang orang sampai sekali. Tapi tak hitung itu. Pak Sodak. Dan terakhir saya sampaikan Bapak jamaah sekalian. As-sadaqah itu fisarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu menjadi tanda orang yang muhsinin, yang akan menghuni surga yang seluas langit dan bumi. Itu yang as-sadaqah fisarra'i wad-dharra'i, artinya dia bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Oh, ada orang kan yang bagaimana pantas dia tipe Anto kan punya rumah makan besar, wajar dia bakal sedekah.
Tapi kalau kita orang ini sedang mau mencari beli akan rokok susah, beli akan rokok. Dibayangkan DP perumpamaan beli akan rokok. Sedang mau beli akan rokok tidak ada. Rokok ya perumpamaan itu sedekah mah. Gimana itu logika itu sedekah? Sedang cuma beli akan rokok susah, bang mau sedekah. Rokok mana sama dari sedekah? Baru ke surga yang seluas langit dan bumi. Tidak ada level. Tidak. Ya begitulah manusia. Dan Allah tahu manusia begitu. Ya dia ciptaannya. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu jamaah sekalian. Dengan almarhum Dodi ini tentu telah memberi hikmah kepada kita. Beliau telah meninggalkan kita, tetapi ingat, terutama ibu bapaknya, keluarganya, Ibnu Qayyim sudah menjelaskan dalam bukunya Ar-Ruh itu, dia hanya berpisah fisik dengan kita. Setiap saat dia ada dengan kita. Dia ceritakan dalam kitabnya Ar-Ruh. Bahkan bisa saja dia ada di antara kita, dia senyum-senyum, dia ada teh air, ada teror, dia kita orang ini senyum-senyum aja. Kita orang semua ada. Dia sampai ke taman-taman barokah ada orang ada orang Kepaisa, ada orang alhamdulillah. Dia merasa. Makanya kalau kita datang ziarah kubur itu, orang alam kubur itu bergembira karena kita mendatangi. Jadi itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini tidak terstruktur, tapi karena ya tiba-tiba karena ditunjuk sebagai penceramah, dan memang tadi Ibu Karo tanya siapa yang berceramah, pokoknya kalau siapa yang ditunjuk saya itu yang berceramah. Pak Apes terlambat, saya hitung dari tadi dia belum datang. Yang Pak Prof semua dapat tunjuk gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita doakan almarhum Pak Dodi, memang umurnya hanya 37 tahun. Dan saya kira umur yang muda itu belum tentu kita tahu sedikit amalnya. Kita tidak tahu ada amal dia yang kita tidak pernah lihat. Ada kebaikan-kebaikan dia yang hanya dia dengan Allah yang tahu. Itu tidak bisa kita deteksi. Itulah yang bisa kita harapkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum mendapatkan ganjaran setimpal dengan amal kebajikan yang sudah dia laksanakan. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya takziah yang diatas oleh